Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau share resep roti jualanku. Ini tuh rotinya lembut banget dan enak ya teman-teman. Ini aku ngulennya menggunakan tangan, tidak menggunakan mixer. Dan aku ngopennya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Jadi teman-teman ikutin video aku sampai selesai, jangan di skip-skip. Terima kasih. Langsung ke cara membuatnya. Ini udah aku siapin wadah, kemudian aku masukin air hangat-hangat kukus sebanyak 130 ml. Dan lanjut ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram. Dan ini aku masukin susu bubuk 2 sendok makan. Aku pakai susu bubuk yang curah ya teman-teman. Bisa diganti menggunakan susu UHT. Dan lanjut ini aku masukin gula pasir yang aku blender sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ini diaduk-aduk agar semuanya larut ya teman-teman. Dan ini setelah tercampur merata, kita tutup selama kurang lebih 10 menit. Dan ini setelah didiamkan selama 10 menit, raginya sudah berbuih, tandanya masih aktif raginya dan bisa digunakan ya teman-teman. Dan lanjut ini aku masukin 1 butir telur utuh. Teman-teman bisa pakai kuningnya aja ya teman-teman. Dan ini diaduk sampai merata. Kemudian lanjut ini udah aku siapin wadah dan aku masukkan tepung terigu cakra sebanyak 250 gram. Kemudian ini aku masukin larutan ragi dan telur yang tadi sudah dicampur. Ini aku masukinnya bertahap. Kemudian ini lanjut aku ulen menggunakan spatula. Kemudian ini aku masukin lagi airnya ya teman-teman. Jadi untuk memasukkan airnya itu bertahap. Dan untuk takaran air bisa kurang bisa lebih tergantung kelembapan terigunya ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai cairannya kurang lebih 150 ml telur sama air ya teman-teman. Dan ini lanjut aja aku ngadonnya pakai tangan ya teman-teman agar lebih cepat dan lebih berasa untuk tingkat kelembutan atau tingkat kelembekannya ya teman-teman. Dan ini lanjut aku tambahin lagi airnya karena ini masih aku rasa masih kurang air ya teman-teman, masih agak padat adonannya. Dan ini adonannya udah setengah kalis, ini mau aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Ini aku mau bungkus menggunakan plastik kresek agar adonannya itu lebih lembab ya teman-teman. Dan biar cantik ini aku tutup pakai lap serbet ya teman-teman. Dan ini setelah 20 menit didiamkan, ini adonannya udah mulai mengembang. Ini aku mau buka kantong kreseknya. Dan ini aku masukin 2 sendok makan mentega yang sebelumnya aku cairkan ya teman-teman. Dan ini aku masukin setengah sendok makan SP untuk pelembutnya ya teman-teman. Kemudian ini aku ulen lagi sampai mentega atau margarin dan SP nya itu tercampur merata ya teman-teman. Dan lanjut ini aku masukin garam setengah sendok teh. Harusnya garamnya itu tadi ya berbarengan sama margarin dan SP, karena seperti biasa penyakit lupa aku suka kadang-kadang datang jadi agak terlambat ya teman-teman aku masukin garamnya, tapi nggak apa-apa, masih bisa menyusul ya teman-teman. Dan ini setelah margarin dan SP dan garamnya itu merata, ini baru kita bulatkan. Dan ini akan aku diamkan selama kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Dan ini aku bungkus menggunakan kantong kresek lagi ya teman-teman. Dan biar cantik ini aku tutup pakai serbet. Dan ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 60 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Jadi semakin lama ini kita diamkan, ini semakin bagus serat-serat rotinya ya teman-teman. Kemudian ini kita mau hilangkan
gasnya dengan cara kita ulen lagi sebentar ya teman-teman, untuk menghilangkan gas-gas yang terperangkap di dalam adonan. Jadi kalau masih ada gasnya itu, rotinya itu nanti berlubang-lubang gitu ya teman-teman, tidak padat teksturnya. Dan ini udah aku siapin alas kerja, aku olesin sedikit minyak goreng atau mentega. Ini aku mau ulen sebentar untuk membuang gas-gasnya yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa di like dan komen positif, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar setiap aku upload video terbaru kalian tahu ya teman-teman. Dan jangan lupa iklannya juga jangan di skip ya, karena itu berarti sekali buat aku ya teman-teman, biar aku cepat mencapai $100 dan bisa gajian ya teman-teman. Dan ini udah selesai adonannya, udah aku buletin, udah aku buang gas-gasnya. Lanjut ini aku mau potong-potong atau aku mau bagi-bagi. Untuk berat adonannya disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau aku di sini pakai berat adonannya itu 28 gram. Kurang lebih hasilnya itu dapat 16 pieces roti manis ya teman-teman. Dan ini udah aku potong semua. Lanjut ini aku mau rounding ya teman-teman, atau aku mau bulatkan. Dan untuk adonan yang belum dibulatkan ini kita tutup ya teman-teman, biar enggak kering permukaannya. Dan seperti ini cara aku membulatkan adonannya. Aku ambil satu adonan, kemudian aku lipat-lipat ke bawah, kemudian dicubit-cubit biar adonannya itu menjadi satu. Kemudian digiling-giling menggunakan pinggir telapak tangan, bisa juga di alas kerja. Dan ini udah semua aku bulatkan atau aku rounding. Kemudian ini aku tutup menggunakan serbet, dan ini aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit adonan yang pertama aku bulatkan ini aku ambil, kemudian aku pipihkan pinggir-pinggirnya dan tengahnya dibiarkan menggelembung. Kemudian ini aku isi menggunakan seres sebanyak 2 sendok teh. Jadi di sini karena aku jual rotinya harganya ekonomis, jadi aku pakai isiannya pakai seres yang curah ya teman-teman. Kalau yang selai itu kan lebih mahal harganya, jadi aku menggunakan seres. Dan ini aku kasih alas kertas seperti ini. Bisa juga teman-teman langsung aja taruh di loyang, nggak usah menggunakan kertas. Untuk isian roti disesuaikan aja ya, bisa pakai keju, bisa juga menggunakan selai strawberry atau selai blueberry ya teman-teman, tergantung request customer. Dan kita belinya yang curah-curah aja harga bahan-bahannya, agar kita bisa menyesuaikan modal dan harga jualnya ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua, aku isiin coklatnya. Ini aku mau diamkan lagi kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman, sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan ini setelah adonannya aku diamkan dan sudah mengembang 2 kali lipat, ini aku mau olesin menggunakan susu kental manis yang aku kasih sedikit air. Bisa juga teman-teman menggunakan susu cair ya teman-teman. Oh ya, sampai di menit ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nontonin video aku dan komen positif, dan sudah membagikan video aku di tab komunitasnya. Sekali lagi aku terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan ini setelah selesai aku olesi susu semua, ini aku mau kasih topping keju di atasnya biar lebih cantik ya teman-teman, ada variasi di atasnya. Bisa juga menggunakan seres atau wijen untuk hiasan atasnya.
karena di sini aku lagi pingin pakai taburan keju ya teman-teman, atau parutan keju. Dan ini udah selesai, lanjut mau aku open. Sebelumnya opennya udah aku panasin dulu ya teman-teman, kurang lebih 15 menitan sampai opennya benar-benar panas. Kemudian lanjut ini kita masukin rotinya yang tadi udah selesai di topping. Untuk seberapa lama waktu proses pematangannya itu tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Di sini oven aku lumayan cukup lama proses pematangannya, jadi aku kurang lebih memakan waktu 40 menitan ya teman-teman. Itu aku pindahin, setelah atasnya coklat aku pindahin ke rak bawah ya teman-teman. Dan ini sudah mateng, ini selagi panas mau aku olesin margarin biar permukaannya itu mengkilat dan lebih lembab ya teman-teman. Ini tuh cantik banget ya hasilnya ya teman-teman. Dijual 2.500-an atau 10.004. Ini tuh langsung laris ya teman-teman. Jadi setelah matang ini aku langsung pasang status di WA aku, dan alhamdulillah ada yang respon dan langsung order ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu ya kalau pengen memulai usaha rumahan kayak aku kayak gini kecil-kecilan, langsung aja ya teman-teman di recook resepnya dan langsung dicoba ya teman-teman. Insya Allah kalian bisa dan kalian berhasil ya teman-teman. Dan ini aku mau review ya teman-teman, rotinya itu ini tuh empuk banget dan matangnya juga merata sampai ke bawah ya teman-teman. Dan coklatnya juga ini lumer walaupun pakai seres ya teman-teman. Jadi jangan ragu ya buat dicoba resep aku. Ini tuh bisa buat jadi suguhan kalau ada acara kumpul-kumpul, atau bisa buat hantaran juga ya teman-teman, atau buat cemilan keluarga kita. Pasti anak-anak dan suami suka ya teman-teman. Dan ini selagi hangat aku langsung aja mau kemas karena customer aku udah WA, dia mau nyuruh anaknya untuk ke rumah aku buat ngambil rotinya ya teman-teman. Dan di sini aku mengemasnya menggunakan plastik merek Wayang ya teman-teman. Kebetulan ini masih ada sisa plastik yang aku kemas untuk roti pisang coklat, jadi aku pakai aja ya teman-teman. Ini tuh ukurannya 10 kali 7 cm ya teman-teman. Teman-teman bisa mengemasnya pakai plastik yang khusus roti manis ya teman-teman, yang agak pendek, karena ini aku sayang ya teman-teman, manfaatin aja yang ada. Dan ini udah selesai semua aku kemas dan customer aku udah datang, dan aku juga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.